أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Jemaah sekalian, setelah panjang lebar kita kaji bersama kitab Tazkiyatun Nafas kama yuqarriruha ulama ussalaf ini, yang kita muqaddimai berbicara masalah hati. Kemudian kita juga sudah memahami macam-macam hati di dalam Al-Quran. Ada hati yang salim, hati yang sahih. Mudah-mudahan kita berada dalam suasana seperti itu. Inilah hati yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa qalbun salim? Ciri-cirinya, karakternya sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua kebalikannya, qalbun mayyit, hati yang mati. Detail saya bahas masalah ini. Itulah hatinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Allah pun juga sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun alim. Ini sudah merupakan ketetapan sekaligus menjadi pembelajaran buat kita semua dan mengukur di mana letak hati kita. Apakah hati kita hati yang salim, yang sahih, yang sehat, atau hati kita yang sudah mati, na'udzubillah. Nah, yang repot, Allah juga memberikan gambaran hati yang di tengah-tengah. Tidak mati, tapi juga tidak terlalu sehat. Itu namanya qalbun marid, hati yang sakit. Yang sakit yaitu sesuai dengan level dosa, maksiat yang sudah kita lakukan. Karena rata-rata nanti hati itu berpenyakit itu disebabkan karena kesalahan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh setiap manusia itu. Semakin bertambah dosa itu, semakin runyam penyakitnya, semakin keras penyakit hatinya. Bahkan kemudian tidak ada istighfarnya, tidak kembali kepada Allah, mungkin saja hati itu bisa jadi mati, sebagaimana matinya hatinya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, saudara, kita juga sudah membahas di antara sekian penyakit-penyakit hati itu ada yang meracuni hati kita. Dan satu persatu sudah juga kita bahas. Ada 4 kata ulama tazkiyah itu. Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak berbicara, banyak ngoceh, ya, banyak ngomong. Biasanya orang kalau banyak bicaranya senangnya cangkruan, Pak. Ya, kalau senangnya cangkruan, tidak banyak amalnya. Jangan perhatikan orang kalau banyak pembicaraannya itu banyak santainya.
Dan itu diletakkan pertama kali oleh ulama-ulama tazkiyah sebagai racun hati yang pertama. Fudulul kalam, mengumbar pembicaraan, banyak bicara. Nah, saya tidak akan detail lagi karena sudah, silakan dilihat Pak di YouTube-nya di situ. Kemudian yang kedua, racun yang kedua adalah fudulun nazar, mengumbar pandangan mata, maksiat mata. Khususnya kalau kita kaum laki-laki menikmati aurat yang ada di kalangan kaum hawa, wanita. Dan kalau wanita, fudulun nazarnya itu biasanya kepada masalah materi, perhiasan. Nah, kita diuji di situ jemaah sekalian. Rata-rata kalau kita kaum laki-laki itu jebakannya pada pandangan mata kepada lawan jenis. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kalau tidak, wa yahfadzu furujahum. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga sudah panjang lebar saya bahas. Yang ketiga adalah fudul at-ta'am, yaitu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Ta'am, baik itu makanan atau minuman, apapun kalau berlebihan dalam urusan makan dan minum, biasanya orang itu tidak punya sensitivitas. Orang kalau terbiasa hidupnya perutnya terpenuhi terus-menerus, tidak punya kepekaan kepada sesama, hatinya jadi keras. Minimal kata para ulama, orang kalau sudah perutnya kenyang, fudul, berlebihan dalam urusan makan dan minum itu ngantuan, Pak. Ketika sudah ngantuk, peluang-peluang amal saleh tidak bisa dia lakukan. Akhirnya boleh jadi dia akan terjebak, bahkan yang wajib pun akan ditinggalkan jemaah sekalian. Karena pengaruh makanan. Apalagi makanan itu yang difuduli, yang berlebih-lebihan di situ adalah makanan yang syubhat dan haram. Ini lebih dahsyat lagi. Itu pun jemaah sekalian sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir kita bahas adalah fudulul mukhalatah. Salah Pak dalam memilih khiltah. Al-mukhalid, siapa yang membersamai kita, pertemanan, perkawanan, persahabatan. Hati-hati, Rasul cukup jelas Pak memberikan gambaran kepada kita. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan, bersahabat. Silakan Pak, teman bisnis sampean, teman cangkruannya, teman majelisnya, siapa? Menambah iman tidak kalau saya berteman dengan orang ini? Atau terkikis iman saya? Betapa banyak Pak orang baik-baik ketika ketemu dengan pertemanan yang tidak baik, maka dia juga jadi tidak baik. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sempat memberikan arahan kemarin. Teman itu ada dua macam. Ada teman abadi yang mendampingi kita 24 jam dalam kehidupan kita. Itulah pasangan hidup kita, istri kita. Maka hati-hatilah kita berkeluarga. Dengan siapa kita berkeluarga? Bagi yang sudah Pak, ayo buat komitmen. Kita pingin suami dan istri ini bergandengan tangan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebentar lagi mau punya mantu ya. Antum juga harus tahu jangan sampai anak kita salah dalam memilih mantu. Karena dia nanti akan mempengaruhi kualitas agama pasangan dari mantu kita ini. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga sudah panjang lebar saya bahas, termasuk juga pertemanan di antara kita satu sama lain. Nah, malam ini harus kita seimbang. Kita akan membahas tentang asbab hayatil qalbi wa aghdiyatuhun nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati. Dan apa asupan yang bermanfaat untuk membuat hati kita ini bergelora, Pak, sehat. Jadi qalbun yang salim, qalbun yang sahih. I'lam, kata ulama tazkiyah, anna ta'at lazimatun li hayatil qalbil abdi. Luzumut ta'am wasyarab li hayatil jasad. Sadarilah, ketahuilah sesungguhnya ketaatan, ibadah, apapun yang berbentuk amal saleh itu sebuah keharusan, kelaziman Pak untuk menghidupkan hati kita manusia ini. Sebagaimana lazimnya makanan dan minuman untuk menghidupkan fisik kita. Mudah-mudahan Pak, salat maghrib kita, zikir kita tadi,
kemudian kita duduk sejenak iktikaf ngaji bersama, ini mudah-mudahan juga mampu mengobati keringnya hati kita. Ya, minimal Pak, kita duduk dengan orang-orang saleh seperti ini. Ya, kita tidak duduk dengan fudul mukhalatah Pak, tapi fudulnya kita dengan orang-orang yang baik-baik seperti ini. Terus ngaji bersama seperti ini, insyaallah ini juga akan membuat hati kita jadi sehat dan jadi hidup, kata ulama-ulama kita, jamaah sekalian. Nah, saudara, kita akan memulai dengan apa? Penyebab utama dan pertama yang disebut hampir semua ulama tazkiyah mengangkat dalam kitab-kitabnya itu bagaimana menghidupkan hati itu. Yang pertama adalah zikrullah wa tilawatul Quran, yaitu zikir kepada Allah, mengingat Allah dan mentilawai, membaca apa? Al-Quran. Saudara, ini perlu kita dudukkan Pak. Zikir, ada apa dengan zikir? Kenapa Allah menyuruh kita suruh zikir? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu banyak ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak zikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikran katsira, disebut katsiran, Pak. Artinya tidak ada batasannya. Semakin banyak semakin baik bagi kita. Nah, jamaah sekalian, wasabbihuhu ini juga zikir, Pak. Bertasbihlah kalian kepada Allah, sucikan Allah, ucapkan subhanallah bukratan wa asila, pagi dan petang. Artinya mulut kita memang dianjurkan dalam agama kita ini oleh Allah untuk memperbanyak zikir, Pak. Sambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih mengatakan adz-dzikru lil qalbi kal ma'ilis samak. Sebenarnya zikir terhadap hati ini sama persis seperti apa? Ikan, seperti air terhadap ikan, jemaah sekalian. Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'. Coba kalian lihat, kata beliau, bagaimana kondisi ikan itu ketika dikeluarkan dari air, jemaah sekalian. Pasti apa? Apa namanya, Pak? Bergerak-gerak, akhirnya lama-kelamaan apa? Ya mati, jemaah sekalian. Tapi begitu dimasukkan dalam air, tenang dia, jemaah sekalian. Nah, seorang mukmin seharusnya begitu. Ketika dia menyebut nama Allah, cukup dengan Allah, Allah, atau subhanallah, walhamdulillah. Bisa juga zikir tahlil la ilaha illallah, bisa juga zikir takbir Allahu akbar, dan begitu seterusnya. Bisa juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa terus, Pak, lidah kita disibukkan dengan bab-bab seperti itu, sibuk berkomunikasi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, ini paling tidak anna dzikra qutul qalbi war ruhi. Memang zikir ini apa, Pak, ya? Kut ini bekal, Pak, bekal yang paling asasi untuk menenangkan hati dan jiwa kita, jemaah sekalian. Coba antum sakit, Pak. Jadi kebanyakan orang sakit hanya bisa mengeluh, Pak. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita, ya, baru kita sadar. Begitu sampean sakit, sampean sadar, Pak. Kalau perlu pegang tasbihnya, Pak. Ya, saya sih tidak berani membid'ahkan kalau hanya tasbih sebagai sarana saja, Pak. Untuk kemudian kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pakai, tidak ada masalah. Jemaah sekalian. Dan beda rasanya, Pak. Ketenangan, tidurnya pun juga nyenyak, bangunnya pun juga tenang. Sampai ada benturan di lapangan, Pak. Sebelum kemana-mana, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terutama habis salat tadi, Pak, ya. Nikmati sampean begitu salam, seakan-akan sampean ketika salam, Pak, akan berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampean pengen coba akrab dengan kanan kiri sampean, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak, sebut astaghfirullahaladzim. Sambungkan istighfar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda, ma'asyarul muslimin.
Nah, saudara, dikatakan fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jasmi idza hila bainahu wa baina qutihi. Ya, gitulah Pak. Kalau sudah zikir ini tidak ada, hilang dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin, sama Pak. Fisik ketika juga terasa kering, Pak. Bawaannya lesu. Tapi begitu dibuat zikir, subhanallah. Wa minha, saya berani mengatakan, kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan, annahu anna dzikra yutridu syaitan. Itu bisa mengusir setan, jemaah sekalian. Begini Bapak, kita ini kan masing-masing termasuk, bukan termasuk Pak, apalagi saya yang berbicara ini. Semua manusia itu kan ada setan kecil Pak ya. Bukan setan kecil, setan yang mendampingi kita 24 jam. Jadi jedengan Pak, begitu lahir dari rahim ibu kita, iblis mengatakan, dampingi orang ini, kata iblis Pak, sampai dia mati. Itu tugasmu. Itu namanya Pak, qarin. Apa? Qarin Pak. Jin, setan yang 24 jam mencari celah untuk menggoda kita. Sampai Aisyah nanya sama Nabi, hatta anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah punya qarin? Iya, aku juga punya qarin. Cuma qarinku sudah dikalahkan oleh Allah dengan rahmatnya. Dia tidak mampu menggoda aku. Ya, Nabi maksum Pak. Kita ini bukan Nabi. Makanya Pak, kita ini mudah emosi, tersinggungan, sensitif, ya kan? Maunya marah. Itu manusia Pak. Ada peluang sedikit maksiat langsung nyambung Pak. Setan yang kemudian ngompori kita jemaah sekalian. Nah, tapi kalau sampai diimbangi dengan zikir, Allahu Akbar. Nanti saya sampaikan Pak zikir yang sangat istimewa, dan ini Pak saya tiap hari tidak pernah lepas dengan zikir yang satu ini. Sejak saya di Saudi sampai saat ini Pak, tiap hari saya tidak pernah lepas dengan zikir yang satu ini. Yutridus syaitan. Karena zikir itu bisa mengusir setan. Ya. Wa yuqammih wa yuksiruh. Bahkan meremekkan Pak, menghancurkan. Bukan hanya diusir Pak, dihancurkan, dirusak setan itu Pak. Kayak dibom oleh zikir kita jemaah sekalian. Wa yurdir rahman. Allahu akbar. Sampai di saat yang bersamaan begitu zikir Pak, Allah ridho pada kita Pak. Karena berarti sampean sedang nyambung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzilul hamma wal ghammi anil qalb. Dan zikir itu Pak bisa menghilangkan apa hamnya Mas sekalian? Sumpah. Galau. Gelisah Pak. Kan kadang-kadang manusia Pak ada masalah tiba-tiba sumpah aja Pak. Itu kalau pendekatan psikiater katanya ada penekanan hormon atau apa ya. Tapi sebenarnya itu semua manusia akan mengalami hal-hal seperti itu Pak. Tidak ada yang dirisaukan tapi kita merasa risau. Saat itu sampean perbaharui wudu Pak, salat 2 rakaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid seperti ini jemaah sekalian. Berkomunikasi dengan Allah, baca hasbunallah, baca zikir sebanyak-banyaknya jemaah sekalian. Wa yajlib alahul farah was-surur wal bust. Ya Allah, bisa mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ya, kesumringahan jemaah sekalian. Zikir ini Pak membuat orang memang ada masalah, bukan tidak ada masalah Pak, tapi menikmati dengan masalah itu. Ada kesadaran bahwa masalah itu cara Allah sedang mencintai saya. Masalah itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa saya, sehingga ketika ada problem menimpa kepadanya karena kekuatan zikirnya, ada kesadaran jemaah sekalian. Tersenyum lagi, subhanallah. Allah rupanya tidak ingin mengadab saya di akhirat. Ditegur oleh Allah di dunia. Kita merasa bahagia Pak. Kalau bahasa guru ya saya, ka'annaka tamuju fil bihr, kalian berselancar di ombak yang sangat dahsyat seperti itu. Menikmati Pak. Semakin banyak gelombangnya semakin sampai menikmati jemaah sekalian. Kenapa? Karena sampean dibekali dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu ya akhi, wa yunawwirul al-qalb wal wajh. Orang ahli zikir jemaah sekalian, itu ada nur Pak di hatinya, terus terpancar pada wajahnya Pak. Walaupun mohon maaf, orang itu Pak warna kulitnya agak gelap, hitam, dan kita tidak bisa membohongi betapa banyak Pak orang putih Pak, tapi ngelihat wajahnya Pak sumpah sampean. Apalagi Pak putih terus ahli zikir Pak, waduh, dahsyat itu ya akhi karim.
tinggi, gagah, ganteng, terus apa lagi Pak? Ahli zikir, ahli tahajud. Waduh, luar biasa itu Pak. Hatta orang hitam sekalipun Pak. Saya menyaksikan langsung. Lihat bagaimana orang-orang Mauritania Pak. Orang-orang dari Sudan, dari Somal. Saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Subuhnya tidak pernah terlambat. Wajahnya gelap tapi kita ada wibawa Pak. Kita kadang-kadang lihat orang hitam gimana gitu Pak ya. Tapi begitu ketemu dan kita nyambung dengan orang-orang seperti itu jamaah sekalian, sampai merasa malu Pak dengan orang ini jamaah sekalian. Kenapa? Yunawwirul qalb wal wajh. Tidak hanya itu ya akhil karim, kata Ibnu Qayyim, wa yaqsu dzakir al mahabata wal halawata wan nadrah. Orang kalau sudah ahli zikir ma'asyal muslimin, ya Allahu akbar, diselimuti Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah namanya apa tertutupi, terdesain dirinya Pak. Ada wibawa ma'asyal muslimin. Ada haibah. Apa haibah? Haibah itu hebat ya. Ada wibawa, ada karisma ya Mas sekalian. Karisma Pak. Orang memandangnya sampai iman langsung muncul Pak. Itu tidak bisa dibohongi ya Mas sekalian. Ada Pak orang biasa-biasa saja ngelihat nambahin iman Pak. Nambahin iman Pak. Ngelihat wajahnya saja nambahin iman. Kenapa? Ahli zikir. Jamaah sekalian. Ya bagaimana tidak? Ya, saya lanjutkan dulu jamaah sekalian. Wa yurithuhu mahabbatullah azza wa jalla wa taqwa wal inabati ilaih. Maka Allah memberikan mewariskan kepada orang ini ma'asyar muslimin rasa cinta kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya. Kemudian mengkerdilkan dirinya kepada Allah, merasa nikmat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Pak Allah langsung nyambung kepada orang ini. Apa kata Allah? Fadhkuruni, subhanallah, azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Tidak pakai summa azkurkum. Tidak pakai summa Pak. Fadhkuruni wa azkurkum. Tidak pakai wa juga Pak. Fadhkuruni fa azkurkum. Tidak pakai fa juga Pak. Wala fa wala waw wala summa Pak. Fadhkuruni azkurkum. Ente ingat, aku langsung ingat kepadamu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari saya sebagaimana saya katakan tadi Pak, ini ada zikir yang saya pegang betul zikir ini. Ini semua sampean hafal. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Fi sahihaihima, pada sahih keduanya, melalui jalur sanad yang sama sampai ke Abu Hurairah, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Allah, kata Nabi Pak, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di riwayat yang lain pada tambahan yuhyi wa yumit. Silakan. Kalau zikir dalam salat ada dua pendapat yang saya masih ingat Pak. Kalau subuh dan maghrib kayak sekarang, dan subuh tambah yuhyi wa yumit. Kalau zuhur, asar dan isya tanpa yuhyi wa yumit. Mau pakai semuanya juga boleh jamaah sekalian. Yang jelas barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Apalagi antum memahami makna ini jamaah sekalian. Tidak ada yang patut saya cintai dalam hidup ini kecuali cinta saya satu-satunya, saya hanya cinta kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang patut saya takuti dalam hidup ini kecuali rasa takut satu-satunya, saya hanya takut kepada Allah. Udah set ini Pak, ini akidah Pak. Jadi urusan cinta ini Pak, yang lainnya nomor 2 semua Pak. Hatta orang tua nomor 2, Allah nomor 1. Istri nomor 2, anak semuanya nomor 2 Pak. Nomor 1 siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ya kecintaan antum kepada orang tua kan memang itu perintah dari Allah Pak. Cintanya nemen, bukan cinta basa-basi, bukan cinta karena takut ancamannya Allah, bukan Pak. Cintanya antum kepada istri ketika antum sudah murni cintanya kepada Allah, la ilaha illallah, ini beda ya, bukan cinta syahwat Pak. Bukan cinta kepentingan, bukan cinta macam-macam. Cinta betulan Pak, cinta penuh rahmah dan mawaddah itu jamaah sekalian. Cinta kepada anak juga Pak, bukan cinta hawa nafsu, bukan Pak. Allahu akbar.
La ilaha illallah, tidak ada yang patut saya takuti dalam. Aduh, semuanya jadi kecil, Pak. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan kebenaran, enggak lihat sana sini, Pak. Yang penting saya tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pede, Pak. Orang seperti itu pede. Orang kalau bertauhid dengan benar begitu ya, Mas sekalian. La ilaha illallah wa la raja'a illallah. Tidak ada tempat saya berharap kecuali harapan saya satu-satunya, saya hanya berharap, bergantung dan bertawakal pada siapa? Pada Allah. Saya tidak bergantung kepada bisnis saya tidak bertawakal pada harta saya tidak bertawakal kepada kecerdasan saya tidak bertawakal kepada kemampuan, kekuatan manajemen saya. La. Saya hanya bertawakal dan bersandar pada siapa? Allah. La ilaha illallah wahdahu. Engkaulah satu-satunya zat. Engkau satu-satunya Maha Esa. La syarika atau la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Bagimu ya Allah tidak ada sekutu. Tidak ada Pak yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan cinta, dalam urusan takut, dalam urusan apa? Bersandar dan bertawakal, Allah semuanya Pak. Lahul mulku. Allahu akbar. Walahul hamdu. Allah yang memiliki semuanya. Ini semua kerajaan nih Pak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oh, sampean juga miliknya Allah taala, Pak. Kantor sampean juga kantornya Allah Ta'ala, Pak. Mobil sampean pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, semuanya milik Allah, Pak. Walahul hamdu, dan Allah segala puji baginya. Tak pantas kita dipuji, ya. Apa yang bisa kita puji, Pak? Tak pantas istri kita dipuji. Anak kita yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, yang sudah S2, S3, tak pantas dipuji. Karena mereka bisa begitu, itu karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan beliau Allah itu atas segala sesuatu Pak Maha menentukan. Kata Nabi, baca itu fil yomi mi'atu marrah, 100 kali, Pak. Bisa langsung, Pak, bisa juga dicicil. Tiap salat ambil 20, satu hari 100 ya. Tidak terasa itu ya. Kalau saya Pak menikmati, saya baca 2 kali jamaah sekalian. Subuh saya dengan maksuratnya, kemudian malam ya sebelum tidur saya baca itu jamaah sekalian 100 kali gitu. Kata Nabi, kanat lahu adlu asyri riqab. Pahala bagi orang itu sama dengan memerdekakan 10 budak. Antum bisa memerdekakan 1 budak saja ya, pasti ke surga ya. Antum bisa memerdekakan 1 budak. Sekarang tidak ada perbudakan ya. Tapi pahala menuju ke sana ada Pak di sini jemaah sekalian. Kalau bisa baca 100 kali, kata Nabi, sama saja dengan memerdekakan berapa? 10 budak. Memerdekakan 10 Bilal, Pak. Ya, 10 kali lipat pahalanya Abu Bakar ketika memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum jami'an. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat langsung pada orang itu 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, terhapus 100 dosanya jemaah sekalian. Nah, ini Pak yang saya bahas tadi. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Sampai dia ketemu malam, Pak. Kalau dia baca pagi ketemu malam, Pak. Kalau baca malam ketemu pagi, itu sepanjang hari itu, Pak, tidak akan diganggu oleh setan. Tidak ada kamusnya kesurupan orang itu jemaah sekalian. Setan Pak tidak mendekat sama kita. Sampai yang diposisikan kayak Sayyidina Umar Pak. Halo, Sayyidina Umar Pak, kalau berjalan 1 langkah di satu gang Pak, setan lari gang, cari gang yang lainnya Pak. Bahkan sudah lari 1000 langkah jemaah sekalian. Karena takut berpapasan dengan Sayyidina Umar. Antum diberi oleh Allah karunia itu, baca setiap hari 100 kali. Saat itu hari itu antum selamat dari godaan setan. Pasti jemaah sekalian gitu. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsar minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada sebuah itu ketika membaca, kecuali orang itu lebih banyak lagi bacaannya. Bisa 101, 102, bisa 200, bisa 300, silakan. Lebih banyak, lebih apa? Lebih afdal lagi, lebih utama lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir ya. Tapi kenapa Pak ya kok kadang enggak tergerak kita Pak? Saya kadang-kadang juga bingung Pak. Di airport nunggu, delay Pak, di delay 1 jam.
HP terus yang kita mainkan, Pak. Iya kan? Coba antum tawassul Pak pada Allah Ta'ala Pak. Baca Qur'annya kayak atau apa gitu. Itu delaynya 1 jam, bisa 40 menit nanti Pak. Bisa 20 menit gitu. Mungkin karena tawassulnya kita jamaah sekalian. Tapi kalau antum dibuat sibuk, apalagi ngamuk juga tak menyelesaikan masalah Pak. Terutama yang jaga toko Pak ya. Ini banyak punya toko sini Pak ya. Jaga toko Pak. Di Ampel Suci, di Ampel mana, di Pasar Turi, di mana itu. Nganggur baca, zikir ya akhi. Zikir ya akhi. Jadikan hari-hari kita zikir Pak. Toko antum ada aura ya akhi. Orang semua pengen masuk Pak. Pengen masuk Pak. Rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhi karim. Subhanallah gitu. Nah, ikhwatal iman, ada lagi Pak. Jadi begini. Insyaallah antum semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakinlah ya. Dan saya optimis itu Pak. Ya, keberadaan antum di masjid ini sudah kita jadi saksi antum calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Sebab saya kalau udah baca bicara hadis-hadis raja itu ya sepertinya nggak ada di antara kita yang nggak akan masuk surga Pak. Semuanya ke surga. Cuma yang dipertanyaan apakah ke surganya langsung atau mampir-mampir itu aja Pak yang repot Pak. Transit gitu ya. Masanya transitnya bukan Dubai ya Transitnya itu bukan Doha Pak ya. Bukan Kuala Lumpur, bukan apa? Dan bukan Pak. Transitnya namanya neraka. Api, Pak. Sesuai dengan dosa yang dia lakukan, kemudian dia tidak istighfar dan bertobat pada Allah. Tapi insya Allah kalau antum taubat dan nasuha selesai ya Mas sekalian. Dan usahakan Pak, taubat itu juga zikir. Taubat itu zikir, Pak. Karena antum ingat sama Allah Ta'ala, antum mengakui semua kesalahan antum. Kembalikan pada Allah terus begitu. Dan Allah kalau mengkaruniakan pada antum kesadaran akan dosa, itu bukti kalau Allah mencintai antum. Berbahagialah Pak kalau kita sadar akan kesalahan kita, akan dosa kita, terus sampai ingat, itu bukti bahwa Allah sedang ingat pada kita Pak. Respon itu. Sibukkan kita dengan bab-bab seperti itu jamaah sekalian. Nah saudara, nanti kata Nabi, hinama dakhala ahlul jannati al-jannata. Ketika sudah masuk penghuni surga itu Pak ke dalam surga, Masya Allah. Memang semua terkesima Pak, ngelihat karunia yang Allah berikan pada kita jamaah sekalian. Nggak ada sakit lagi ya di surga itu Pak. Ya, sehat terus. Nggak ada subak lagi. Senang terus. Qalu salama. Ya. Terus nggak ada tua lagi Pak, muda semuanya jamaah sekalian. Nanti umur antum ada yang mengatakan 25 Pak, ada yang mengatakan 33 Pak. Jadi tidak ada putih-putih gitu. Jadi antum yang 60, 70 Pak, tidak akan masuk surga seumur itu Pak. Antum dibalikkan umur antum menjadi berapa umur? 33, yang muda 55. Ya salam. Terus kata Nabi, hidup terus tidak ada kematian lagi Pak. Loh ya apa? Hidup terus Pak, tidak ada mati lagi. Mati hanya di dunia mati Pak. Cuma kata Nabi, semua orang, apapun posisinya, dia semacam apa kalau bahasa kita Pak, saraya apa kalau bahasa kita ini Pak. Aduh, alangkah indahnya kalau saya balik ke dunia lagi. Karena tahu Pak, ketika di dunia banyak waktu yang terbuang percuma pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Dia minta sama Allah, ya Allah turunkan ke dunia sesaat saja. Kalau bahasa kita Pak, sedetik 2 detik. Terus setelah itu Bapak kembalikan lagi saya ke surga. Untuk apa Pak? Untuk mengucapkan subhanallah saja. Tahu subhanallah Pak? Maha suci Allah gitu. Coba lihat hadisnya jemaah sekalian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. An Jabir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallah wa bihamdi. Fi riwayat man qala subhanallah saja Pak. Tapi di kitab ini man qala subhanallah wa bihamdi. Cukup Pak. 1 kali Pak. Gharasat lahu nakhlatan fil jannah. Orang itu berarti telah menanam pohon korma di surganya Mas sekalian. Saya sudah berapa kali baca subhanallah nih Pak. Subhanallah, 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 bihamdi, subhanallah, bihamdi. Ini sudah 3 kali Pak ya. Berarti saya sudah punya tabungan pohon Pak di surga. 3 pohon. Kenapa bicara nakhlah? Karena memang pohon yang ada di zaman Nabi itu pohon nakhlah. Apa nakhlah Pak? Pohon korma. Sekarang sampai mungkin pohon kelapa. Pohon apa?
duren, Pak ya. Pohon mangga, sekarang musim mangga, Pak ya. Pohon mangga atau pohon apa, silakan pohon. Nanti semakin banyak sampai mengucapkan subhanallah bihamdi, semakin dindang, Pak. Dan semua orang, Pak, selalu melihat pada sebelahnya, Pak. Aku kok tidak punya ya. Yang sebenarnya Pak yang sudah punya, Pak, melihat di atasnya lagi, Pak. Terus begitu, Pak. Ada semacam penyesalan. Kenapa saya di dunia kok tidak mengucapkan ini? Tidak berbuat begini. La'alli a'malu salihan fima tardha. Allahu akbar. Nah, ikhwatal iman, monggo Pak. Ini zikir kan tidak perlu bayar, Pak ya. Halo, perlu bayar zikir, Pak? Anda di mana saja bisa ya. Tempat tidur bisa. Sedang berjalan di pasar juga bisa. Olahraga pun juga bisa. Saya kemana olahraga, Pak? Berjalan kaki. Di Kodikal itu jemaah sekalian. Saya hitung-hitung 45 menit, Pak. Kadang-kadang lupa juga untuk mengucapkan. Soalnya berjalan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Kan bisa, Pak ya. Renang, Pak, yang renang. Coba begitu. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah. Kan bisa saja jemaah dalam hati, Pak. Iya. Jadi renangnya pun juga ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak tahu kenapa manusia, Pak, kok bisa lupa? Itulah setan, Pak, di sini, Pak. Kekuatan setan menggoda kita di sini lupa. Hatta untuk zikir pun lupa kepada Allah Subhanahu. Padahal zikir, Pak, diletakkan pada posisi pertama untuk menghidupkan hati kita, ma'asyar muslimin. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang hafal Quran, Pak, sejak usia belasan tahun, Pak, dan kesukaan Nabi, kecintaannya. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, Pak, tapi tidak cebol ya, kecil. Katanya kalau naik pohon korma, Pak, itu kayak cepat sekali jemaah sekalian. Itu Abdullah bin Mas'ud, tapi jenius otaknya, Pak. Dijadikan oleh Umar Abu Bakar menjadi bitonahnya, penasihat pribadinya, Pak. Beliau mengatakan, li'an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an anfika adadihim dananira fi sabilillah. Padahal ini, Pak, jago berinfak orang ini ya, Mas kalian. Sampai dikatakan tiada hari kecuali Abdullah bin Mas'ud selalu berbagi pada orang yang berhak menerimanya gitu. Tapi buatku untuk bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, beberapa tasbih itu lebih aku cintai daripada aku mengeluarkan beberapa dinar untuk saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Pak, ahli sedekah juga ahli apa? Ahli zikir. Ya Allah. Nikmatnya, Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Memang perumpamaan orang yang suka zikir kepada Allah dengan orang yang tidak suka zikir kepada Allah itu sama persis sebagaimana orang yang hidup dengan orang yang apa? Yang mati, Pak. Ahli zikir, Pak, hidup jemaah sekalian. Ide-idenya hidup, Pak. Pembicaraannya juga hidup, Pak. Komunikasinya juga hidup, sikapnya hidup, Pak. Semuanya hidup, Pak. Dan bermanfaat, Pak, buat orang lain. Betapa banyak sekarang orang hidup, Pak, tapi tidak suka zikir, ya mati, Pak. Ya, mati, Pak. Tidak ada manfaatnya, Pak. Ilmunya tidak bermanfaat, omongannya tidak bermanfaat, diamnya juga jadi benalu sama orang. Coba kalau disibukkan dengan zikir, ma'asyar muslimin. Ada kehidupan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya ingin menghapus dengan sebuah hadis juga dari Abdullah bin Busr. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Albani mensahihkan hadis ini. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, luar biasa orang ini, Pak. Ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsiratun la astati'ul qiyama bikulliha. Ini pintu-pintu kebaikan banyak sekali ya Rasul, ini baik, ini baik, ini baik. Saya jadi bingung. Saya tidak mampu melaksanakan semuanya ini. Fa akhbirni bima syi'ta. Tolong beritakan kepadaku sesuai dengan maumu ya Rasulullah. Atashabbatu bihi wala tuksir alayya. Saya akan pegang betul. Tapi jangan banyak-banyak, kata. Saya khawatir lupa, kata siapa? Kata orang ini. Dilihat sama Nabi, ini orang banyak bicara rupanya gitu. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Terus menerus lisanmu basah karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, Pak. Ya. Basahi lisan kita dengan apa? Bukan dengan gahwa terus, Pak. Ya. Bukan dengan soto ya, akhi. Ya tidak apa-apa soto, Pak.
Muqaddimah dengan zikir pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca ceramahnya Imam Sya'rawi. Kalau antum minum begini ya, minum 1 gelas, Pak. Kemudian antum bicara sekali minum, Pak. Bismillah. Kemudian begitu selesai minum, alhamdulillah. Terus minum lagi, Pak. Bismillah. Selesai, alhamdulillah. Sampai habis, Pak, 3 kali. Allahu Akbar. Insya Allah, Pak, selama air ini masih berada dalam tubuh kita, Pak, sampai tidak akan disentuh oleh maksiat sedikit pun oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi ingin menyelidiki hadis ini, jemaah sekalian. Tapi secara logika masuk, Pak. Karena antum sedang menikmati rezekinya Allah dan antum berkomunikasi dengan Allah. Bismillah, alhamdulillah. Termasuk juga makanan kan berarti ya. Selama sampean makan, Pak, bismillah. Begitu saya alhamdulillah. Selama makan itu ada dalam tubuh kita, Pak, insya Allah kan sampean ikhlaskan Allah makan seperti itu, dijaga fisik kita, Pak, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah insya, ini baru mukaddimah saya bahas masalah, insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya disibukkan diri kita dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari kecuali kita berkomunikasi terus-menerus kepada Allah. Manfaatkan, Pak. Kalau salat jangan terburu-buru. Habis salat berkomunikasilah dengan Allah. Minta kepada Allah, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa dan zikir-zikir kita semuanya akan dicatat oleh Allah dan akan memperberat timbangan hasanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik birahmatika ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.